seseorang, contoh saya beli polis, saya harus tahu jelas itu alasan saya mengapa saya beli polis ini. Ya. Kalau alasan itu sangat jelas, alasan itu sangat mendasar adalah kebutuhan saya tanpa polis ini saya punya resiko yang besar. Ya. Maka saya tidak akan segampang itu tutup polis. Ya. Investasi paling baik bukan melalui asuransi jiwa. Ya boleh, tapi ya. Tapi bukan yang paling baik gitu. Anda boleh lakukan itu kalau dalam situasi tertentu, misalnya Anda dalam proses pembentukan aset. Ya belakangan pandemi ya, saya Ya. juga mendengar ya banyak teman-teman ya, mungkin ya melakukan Terkena penghematan dampak, ya, terkena karena dampaknya. ya kena dampaknya ya, karena bisnis ya mengecil ya, berkurang, pendapatan juga berkurang, atau sebagian orang yang lebih parah bahkan kehilangan pekerjaan sekaligus kehilangan income-nya. Ya. Halo Pak Eri, selamat datang kembali di Ngobrol Santai 45 menit. Yap. Jadi saya dengar ini kita mau bahas topik yang lagi viral ini. Ya, jadi di industri ini belakangan memang ada berita yang lagi viral ya. Kemarin saya pernah bahas dengan salah satu narasumber bahwasanya nasabah menjerit ya karena ada ya sesuatu dengan produk asuransi yang mereka beli dan ternyata itu berhubungan dengan produk unit link. Jadi hari ini kita bahas sesuatu yang berhubungan dengan efek dari itu juga. Nah, jadi apa yang bisa kita berikan kepada teman-teman kita, audiens kita sebagai edukasi atau pencerahan bahwasanya bagaimana mesti menghadapi ini. Jadi sekarang yang mau kita bahas, yang viral itu apa? Bahwasanya orang-orang sedang atau ada yang menutup polis karena berita ini. Yap. Oke, bagaimana Pak Eri? Oke, jadi teman-teman kita hari ini pembahasannya memang sebuah pembahasan yang kita perlu tahu semua. Ya karena apa? Karena kita di industri ini kan kita melihat kondisi ini dan pasti akan ada dampaknya gitu ya. Iya benar. Nah masalahnya adalah bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita mengedukasi sebenarnya. Iya, bagaimana kita edukasi orang-orang ya. Setuju, jadi ini yang paling penting. Kenapa? Karena pada saat kita lihat, kita dapat kabar banyak sekali orang yang tutup polis. Namun tutup polis ini juga bukan semata-mata karena masalah isu tersebut saja. Menurut saya, kenapa? Karena kadang-kadang kalau isu itu terjadi, tidak serta-merta orang tidak tahu apapun tanpa alasan apa yang terjadi dengan polis dia ikut-ikutan tutup polis. Saya rasa itu juga tidak ya, make sense kan? Saya rasa tidak begitu. Tidak make sense gitu. Artinya adalah saya dengar berita di koran atau di media massa atau di sosial media. Lantas saya ikut-ikutan. Nah, saya mau tutup polis. Apa alasan Anda tutup polis kan gitu kan? Iya, iya. Jadi memang ini satu hal yang kita harus pahami dan juga sadari gitu ya. Memang ada yang terjadi. Tapi kalau menurut saya adalah kita harus tanya dulu lebih jauh apa alasan mereka menutup polis. Itu lebih penting saya rasa. Jadi kita memang harus tanya ya, kenapa seseorang itu nutup polis? Ya, setuju. Mungkin saja orang juga latah ya, Pak Heri ya. Ya. Jadi kadang-kadang saya pernah dengar ya, ada sebagian orang itu kalau beli polis atau asuransi ya, sisi positifnya adalah tanya teman. Oke, referensinya apa, gimana, sama siapa, atau apa yang bagus untuk dibeli. Ya. Nah, tapi sisi baiknya, negatifnya ada juga karena dulu bertanya kepada teman, kemudian teman latah ya, ikut-ikutan latah, tutup polis, si A tutup polis, si B juga ikut-ikutan tutup polis juga gitu loh. Jadi akhirnya lupa dulu beli polis mengapa dan ini demi apa gitu loh. Ya. Jadi ini juga salah satu salah kalau saya bilang adalah salah agennya ya. Salah agen juga ya? Iya, kenapa? Karena pada saat penutupan polis itu harusnya adalah sebuah proses yang interaktif dan itu adalah proses konsultatif gitu. Jadi artinya adalah pada saat seseorang, contoh saya beli polis,
saya harus tahu jelas itu alasan saya mengapa saya beli polis ini. Ya. Kalau alasan itu sangat jelas, alasan itu sangat mendasar adalah kebutuhan saya tanpa polis ini saya punya resiko yang besar, Ya. maka saya tidak akan segampang itu tutup polis. Jangan sembarangan ya. Iya, gitu ya. yang sembarangan beli itulah yang kemungkinan tutup. Kenapa? Karena dia tidak punya alasan kenapa beli polis ini. Apalagi alasannya itu sampai-sampai ada yang alasan ya karena dia teman, karena saya segan, karena saya mau bantu dia, karena saya daripada saya tidak closing dia datang terus. Nah, alasan-alasan itu yang tidak jelas itulah yang membuat orang ya akhirnya menutup polis tersebut. Mudah menutup polis. Setuju. Ya? Jadi Tanpa memang alasan kuat ya gitu. Benar, ya? alasannya tidak kuat, benar Pak Ciko. Jadi seperti pada proses awal, kalau kita sebagai seorang financial consultant yang baik, maka saat ketemu dengan nasabah, kita tidak serta-merta langsung sodori proposal. Kan kita udah pernah bahas sebelumnya kan? Tidak seperti itu. Jadi yang kita harus lakukan adalah kita harus fact finding dulu. Ya. Kan? Ngobrol dulu. Kita harus tahu dulu kondisi nasabah ini bagaimana, secara ekonomi itu bagaimana, dari sisi keluarga dia, tanggungan dia itu bagaimana, kan? Kemudian posisi dia dari sisi hubungan relationship di dalam keluarga itu seperti apa? Karena banyak orang yang dia itu bukan menanggung keluarga dia sendiri saja, bahkan dia menanggung berapa keluarga dari saudara ataupun family, kan gitu. Jadi banyak hal yang kita perlu tahu dari nasabah sebelum kita kasih solusi. Nah, banyak agen tidak lakukan itu. Jadi apa yang dilakukan banyak agen kalau bukan itu? Yang dilakukan ya jual produk. Jadi ini memang satu kesalahan yang kita harus langsung menjual belajar. produk. Ya, banyak kan kita lihat di lapangan agen datang ke nasabah, dia seperti jual komputer, Ya. atau jual kursi. Ya. Dia bilang saya punya kursi baru, produk baru. Ya. Nah, ini manfaatnya adalah ini harganya ini gitu. Ya. Produk asuransi tidak seperti itu karena kita bukan jual produk. Oh, jadi kalau memang orang mau membeli produk asuransi itu tidak semudah seperti sekedar mendengar penjelasan produk gitu ya. Ya, jauh dari penjelasan produk saja. Jadi katanya tadi Pak Heri bilang bahwasanya ini prosesnya harus konsultasi. Iya, benar. Seperti konsultasi dengan dokter begitu ya? Setuju, ya. Ya. Makanya kalau kita lihat setiap agen itu ketika dia sign kontrak dengan sebuah perusahaan asuransi, Ya. maka di kartu nama dia tidak pernah tertulis adalah agen asuransi. Selalu tertulis adalah apa? Konsultan. Ya, financial consultant, Ya, ataupun advisor financial ya? advisor. Penasehat ya? Yes, jadi Ya. itu sebuah profesi yang sangat mulia dan sebuah profesi yang sangat membanggakan gitu. Tapi pada Oke. saat prakteknya itu Oke. seringkali tidak terjadi. Saya tidak bilang tidak terjadi ya. Seringkali tidak terjadi. Jadi terakhir kalau misalnya nasabah ada yang sampai tutup polis, itu juga salah satu alasannya. Nah, yang tadi mau saya sampaikan adalah gini. Kalau proses awal itu kita lakukan fact finding, maka kalau misalnya nasabah ada kejadian sampai dia mau menutup polis, Ya. kita juga harus lakukan fact finding. Oke. Kita harus tahu dong alasannya kenapa harus tutup polis. Kenapa ya gitu ya? Iya, apakah benar karena viral dengar berita, Biasanya orang sih ngomong lagi susah. nah lagi susah. Tapi kalau baru-baru ini ada berita yang viral kemarin ya beberapa soal nasabah-nasabah yang menjerit, komplain ya tentang produk mereka, ya bisa jadi juga seperti yang saya katakan tadi, lata, Bisa ikut teman gitu loh. Oh, tutuplah, bahaya nih, Tapi padahal nggak ngerti. manusiawi sih. Misalnya contoh dia beli polis, kemudian dengar kabar ada orang yang tutup polis, banyak yang pada bilang mereka rugi atau bagaimana kan gitu ya. Lantas ketika dia sadar, dia juga lihat polis dia. Ya, Terjadi juga apa yang disampaikan oleh orang itu pada polis dia, ya. sehingga dia mau cari tahu lebih lanjut, dan kalau misalnya dia tidak dapat informasi yang jelas, ya dia mungkin juga akan tutup polis. Bisa Itu jadi mungkin ikut-ikutan ya? Bisa terjadi. Ya, jadi sebetulnya ketika mungkin orang tidak ingat ya, dulu dia beli apa, karena apa. Alasannya apa gitu ya. Tapi di saat-saat seperti ini mungkin saatnya ya orang-orang banyak itu mereview kembali
Ya benar, mereview kembali. Agen-agen juga pada saat sekarang ini harus keep in touch dengan nasabah dia. Ya. Jadi kalau misalnya ada hal seperti itu ya fact finding, tahu dulu alasannya, tahu dulu kondisi nasabah itu bagaimana. Ya. Nah kan ada aja alasannya karena viral karena dia ikut rugi. Nah kalau dia ikut rugi itu mungkin saja terjadi karena kan sekarang ini kan NAV itu juga turun ya, artinya sebetulnya bahasa sederhananya itu faktor biaya ya. Faktor market juga gitu. Market dan kalau biaya itu pasti. Kenapa? Karena kita kan beli proteksi ya. Karena saya dengar biasanya ya. Sejauh yang saya dengar, sebanyak yang saya dengar dari dulu hingga hari ini selalu tentang orang-orang yang menjadi nasabah ternyata tidak tahu ada biaya ini, ada biaya itu. Jadi mindsetnya seperti yang berita baru-baru ini, posisinya rugi. Kenapa? Ya benar Pak Heri, anggapannya menabung 1 juta 1 bulan ya. Setahun 12 juta, 10 tahun, 20 tahun duitnya harus sekian plus bunga, anggapannya begitu. Ternyata tidak banyak orang paham atau sadar manfaat yang dibeli itu ada biayanya gitu, atau biaya lain-lain. Saya rasa demikian, karena kadang-kadang ini juga pada saat penjelasan itu agen kan tidak ada sebagian agen yang tidak berani sampaikan secara lengkap. Kok bisa ya tidak berani? Data seperti itu takut nanti kalau nasabah tahu nggak jadi gitu. Nggak jadi ya. Nah makanya bagi kita sebenarnya kalau sebagai seorang financial consultant kita harus jelaskan ya. Kemarin di satu sesi kita pernah bahas panduan membeli polis asuransi jiwa. Iya. Kan gitu ya. Di sesi itu kita bahas secara lengkap kok. Artinya adalah ini bukan hanya untuk para agen, ini juga untuk para nasabah. Anda harus lihat, Anda harus tahu apa yang saya harus lakukan pada saat saya mau beli polis. Langkah-langkah apa saja, tips-tips apa, itu kita udah jelasin di sana. Mengenai biayanya kita udah jelasin gitu ya. Artinya saat kita beli, kita harus punya tujuan yang jelas. Jadi tidak asal beli polis tersebut. Tidak asal beli ya. Benar. Jadi tujuan itu adalah demi apa atau untuk apa polis ini dibeli. Setuju. Mau melindungi bagian apa atau siapa begitu ya. Jadi kalau masalah rugi, itu masalah bagaimana kita setel aja gitu. Kita lakukan perencanaan ulang. Kenapa? Karena sama lah ya, kalau teman-teman kita main saham lah di sebuah sekuritas. Kita kan nggak mungkin beli 1 kali dan tinggalkan 10 tahun kemudian, kecuali kita tipe investor. Kita kan selalu akan melihat portfolio kita bagaimana. Kita harus review kan, portfolio kita bagaimana, apa yang kita pegang, apa yang kita harus ambil, kita harus ubah, kan gitu ya. Jadi sama, polis asuransi jiwa itu juga dalam perkembangan tahapan kehidupan kita pernah bahas ya. Dalam tahapan kehidupan setiap manusia itu kebutuhannya berbeda. Kebutuhannya berbeda. Jadi dia perlu lakukan review minimal 2 tahun sekali itu harus review. Apakah polis yang saya beli dulu masih relevan? Relevan dengan kondisi saya sekarang enggak? Angkanya masih cukup enggak? Atau tidak ya? Karena inflasi ya Pak Heri. Inflasi karena mungkin aja dulu saya anaknya masih 1. Sekarang sudah 2. Kan? Dulu posisi saya bagaimana? Sekarang saya sudah naik jabatan. Income saya naik, biaya hidup saya, lifestyle saya juga ikut naik kan gitu ya. Anak saya sudah tahap kuliah, biayanya sudah tambah. Beda lagi. Resikonya juga sudah beda lagi. Setuju. Gitu ya. Jadi kita memang harus review dan kalau misalnya itu jelas, saya yakin nasabah akan melihat kembali dan biasanya kalau teman-teman agen ya, Anda nggak perlu khawatir kalau terjadi hal seperti itu. Karena ini adalah satu kesempatan, mau nggak mau, nasabah terpaksa harus review kontrak polis apa yang ada di dalam. Bisa-bisa adalah Anda akan diskusi lagi, akan melakukan penyesuaian. Mungkin akan sangat besar kemungkinan akan ada penambahan malah sebaliknya. Jadi sebenarnya yang terjadi pada kebanyakan orang ini sebetulnya bukan betul-betul disebut kerugian. Benar. Ini hanya masalahnya, saya simpulkan begini ya Pak Edi. Ini hanya masalahnya orang-orang tahu tidak di depan bahwasanya cara kerjanya begini gitu loh. Manfaat yang dibeli begini, biayanya begini gitu loh. Makanya
Makanya benar Pak Ciko, sebenarnya yang mereka butuhkan pada saat sekarang ini adalah nasabah dalam merasa dirinya rugi itu adalah informasi. Informasi, benar. Informasi. Jadi yang terjadi adalah proses di lapangan itu, Ya. presentasi itu tidak transparan. Ya, setuju. Mungkin seperti kata Pak Heri ya, orang-orang ada yang sebagian takut menjelaskan sesuatu, bahwasanya ya dia khawatir kalau bisnis ini nggak jadi gitu. Ya. Jadi kalau nanti si nasabah atau seseorang ini tahu biaya ini biaya itu nggak jadi beli deh begitu loh. Ya, Mindsetnya salah ya. Yang dia lakukan itu adalah masalah bom waktu aja. Iya. Karena gitu ya. cepat atau lambat nasabah akan aware terhadap hal tersebut. Iya. Jadi lebih bagus adalah kita harus jelaskan karena itu memang komponen yang penting. Nasabah harus tahu dia beli berapa uang pertanggungan, biayanya berapa gitu. Iya. Dan karena dia tahu itu, maka kita sebut kemarin waktu di panduan membeli asuransi jiwa adalah kita tahu balancingnya bagaimana. Jadi gini, saya ada satu pertanyaan. Ya. Dari tadi kita bahas tentang biaya. Terus ada satu hal yang menjadi bagian dari berita yang viral ini adalah faktor investasinya. Nah, jadi yang dijual ya kebanyakan orang, kenapa hari ini terjadi berita seperti itu adalah investasi yang tidak capai sasaran setelah pada waktunya. Misalnya Tidak sesuai 10 tahun ekspektasi kemudian ya. Kenapa angka ini tidak terjadi? Kenapa saldo malah berkurang? Nah, apakah memang ini seharusnya tidak capai sasaran gitu loh? Jadi kalau begitu apa fungsinya disebut investasi? Nah, oke, jadi inilah yang disebut sebagai salah sasaran. Salah sasaran ya? Salah sasaran. Jadi pada saat Anda beli polis asuransi jiwa, Anda harus punya satu pandangan jelas. Polis ini paling utama manfaatnya adalah apa? Proteksi ya? Proteksi gitu. Jadi kalau kita tujuannya untuk investasi, kita bukan melalui polis asuransi jiwa yang paling baik gitu ya. Investasi paling baik bukan melalui asuransi jiwa? Ya boleh, tapi Boleh ya? tapi bukan yang paling baik gitu. Anda boleh lakukan itu kalau dalam situasi tertentu, misalnya Anda dalam proses pembentukan aset. Pembentukan aset itu kan butuh investasi sekaligus juga butuh satu proteksi kan. Ya. Kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu yang saya ingin capai dengan kalkulasi inflasi, kalkulasi waktu yang saya harus lakukan, kita harus punya kalkulasi resiko yang bisa terjadi. Kalau misalnya tidak terjadi, contoh kita kasih tenggang waktunya 10 tahun, kita bisa capai angka tersebut. Kalau misalnya dalam 10 tahun terjadi sesuatu dengan orang yang nyimpan uang, membentuk aset, kan gagal jadinya. Ya. Nah, dalam konteks seperti itu, Anda boleh gunakan dia sebagai investasi. Tapi Anda harus tahu cara mengelola polis seperti ini bagaimana. Desain polisnya jadi beda gitu. Ya, mestinya ini juga hanya menjadi satu instrumen alternatif untuk diversifikasi ya. Setuju sekali. Pembagian ya. Pembagian. Jadi tidak boleh berharap dari satu tempat ini. Setuju. Jadi istilahnya adalah gini, kita kalau tahu jelas apa financial outcome-nya kita, apa yang kita ingin capai dalam secara finansial, maka ketika itu jelas, maka jalan yang kita bisa buat itu jauh lebih jelas. Ya. Kita harus berapa porsinya ke investasi, berapa ke proteksi, dan bagaimana komposisinya supaya seimbang, sehingga dia bisa bagus. Dan itu pun sebenarnya kalau kita bicara investasi, dimanapun yang namanya investasi itu kan pasti akan ada naik dan turun gitu. Ya, Kan tidak mungkin benar. selalu naik kan. Ya, Anda benar. beli saham saja sekarang ini reksadana juga lagi buntung kan. Ya. Dalam jangka waktu 10 tahun ini kan juga lagi buntung. Jadi kita harus sadar hal itu, kita harus ketahui itulah yang terjadi. Dan ketika kita mengalami situasi seperti ini, coba kita melihat dengan hati yang terbuka, dengan cara pandang yang seharusnya gitu. Letakkan pada porsinya gitu. Nah, kita kembalikan tujuan kita ini apa? Tujuan kita itu proteksi, maka kita harus lakukan adalah paling utama proteksi saya tetap berlangsung. Ya, paling Oke. utama itu ya. Paling Proteksi utama. saya harus tetap berjalan berlangsung ya. Ya. Yang kedua adalah bagaimana saya melakukan balancing. Balancing gimana Pak Eri? Balancing di komposisinya sehingga proteksi saya itu masih tetap akan berjalan di satu saat tertentu yang saya inginkan. Oke. Nah, itu yang kita udah pernah pelajari di topik panduan membeli asuransi jiwa. Oke.
Nah, jadi alasan untuk menutup polis itu sebenarnya masih banyak ya. Salah satu alasan yang klasik dan itu itu artinya nyata juga terjadi adalah masalah ekonomi kan. Ya, belakangan pandemi ya. Saya Ya. juga mendengar ya banyak orang, banyak teman-teman ya. Mungkin ya melakukan Terkena penghematan dampak ya. terkena Karena dampaknya. ya kena dampaknya ya karena bisnis ya mengecil ya berkurang, pendapatan juga berkurang, atau sebagian orang yang lebih parah bahkan kehilangan pekerjaan sekaligus kehilangan income-nya. Ya. Nah, jadi mau tak mau ya saya kasihan juga ya. Saya Ya. pernah dengar akhirnya ya aduh ini yang dikorbankan ya. Ini karena tidak bisa setor. Mungkin yang lebih lumayan, lebih bisa bertahan ya. Ada sebagian teman-teman mungkin pada hanya cuti premi istilahnya ya, libur setor 1-2 bulan saja gitu loh. Nah, tapi ada yang mungkin sulit bertahan, akhirnya tutup. Nah, jadi ini kembali lagi kan, harus ke yang pertama kali kita sebut adalah fact finding. Ya, Kita harus tahu kan kalau mencari misalnya fakta dari nasabah tersebut. ya. Nah, kalau misalnya itu terjadi, kalau Anda adalah agennya, Anda harus bagaimana? Nah, kalau itu terjadi dan Anda adalah nasabah dari kondisi yang terjadi itu terjadi pada Anda harus bagaimana? Kan ada dua sisi kan gitu ya. Jadi dalam kondisi seperti ini ya si agen harus bagaimana membantu atau memberi pandangan kepada seorang nasabah asuransi. Dan bagaimana seorang nasabah kita itu kalau misalnya terjadi hal tersebut pada kita, kita ada guncangan ekonomi akibat COVID yang tadi Pak Ciko bilang kan, bisnis saya turun atau saya income saya turun, atau saya harus bagaimana menimbang. Ya. Kita alternatif yang terbaik gitu. Ya, kita harus bagaimana menyikapinya kan gitu ya. Benar. Satu sisi memang kenyataan ekonomi itu seperti itu. Saat-saat yang sulit. Nah, teman-teman saya ingin sampaikan adalah gini. Satu hal yang kita pelajari dari COVID ya. Satu pelajaran yang kita ambil dari kejadian sekarang ini yaitu masalah terjadinya COVID. Banyak sekali orang yang ekonominya turun drastis. Tapi sebenarnya banyak juga ada orang yang justru lagi naik daun. Kenapa? Karena bisnisnya justru pada saat sekarang ini terbantu dengan adanya COVID. Nah, kita bicara yang terjadi dampak dulu. Nah, orang-orang yang terjadi dampak ekonomi akibat terjadinya COVID ini mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat-sangat berharga. Apa itu? Yaitu kita tahu bahwasanya dalam hidup itu tidak selamanya ada satu istilah, tidak selamanya langit itu biru. Ya, atau roda berputar gitu ya. Roda berputar. Jadi tidak selamanya langit itu biru. Kadang-kadang dia bisa mendung kan. Kadang-kadang bisa hujan deras gitu. Benar Pak Eri. Jadi artinya adalah dalam hidup itu kita tidak selamanya itu berada dalam kondisi sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau seandainya seseorang sebelum masa COVID itu sudah melakukan perencanaan keuangan yang baik, sudah menata keuangan dia dengan baik, maka pada saat terjadinya COVID-19 seperti kasus dalam 2 tahun ini, orang tersebut tidak akan punya masalah keuangan yang berarti. Kenapa? Karena dia punya cadangan, dia punya perencanaan yang baik. Saya ngerti Pak Eri, ini balik lagi ke perencanaan keuangan. Setuju. Jadi orang-orang ini harus punya pos untuk dana darurat. Dana darurat, benar Pak Eri? Dana masa depan. Ya, jadi teman-teman justru di saat seperti inilah kita mendapatkan pelajaran berharga bahwasanya selama dalam hidup kita selalu harus melakukan penataan perencanaan keuangan dengan baik. Iya. Saya juga mendengar Pak Heri ngomong ini, saya langsung terklik ini. Jadi setiap orang itu guys butuh dana darurat, ya Pak Heri ya? Yes, setuju. Jadi kalau yang namanya dana darurat, Anda menyimpan ya sejumlah uang, ya, apakah setengah tahun pendapatan Anda, 1 tahun pendapatan Anda. Nah, uang ini simpan saja ya, setidaknya di deposito. Jangan masukkan ke saham, ya. Jangan masukkan ke tempat yang tidak liquid gitu loh. Apalagi mungkin saat ini juga lagi ada euforia ya, lagi hype apa itu
Ya, pada ke kripto semua gitu loh. Oh. Nah, jadi dana darurat juga jangan masuk ke Jadi tempat yang bahaya gitu. Itulah yang disebut perencanaan keuangan. Dalam perencanaan keuangan salah satu yang Pak Ciko bilang itu adalah bagaimana kita bisa melakukan asset allocation. Asset allocation kita kita tahu bagaimana merencanakan aset-aset kita alokasikan berapa persen ke instrumen-instrumen yang sangat berbahaya atau kita justru juga harus perlu memegang instrumen-instrumen yang lebih liquid ya. Ya, jadi itu juga salah satu bagian dari perencanaan keuangan. Artinya adalah teman-teman kita semua harus sadar, perencanaan keuangan itu bukan cerita nanti. Bukan cerita nanti saya sudah tua, nanti saya sudah punya uang, nanti saya bagaimana, harus dilakukan mulai dari sekarang. Karena apa? Karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sehingga kita sudah perlu lakukan persiapan dari sekarang. Nah, kembali lagi ya. Tadi saya sudah bawa itu ke sana agak jauh. Saya kembali lagi adalah kalau ada alasannya jelas memang adalah alasan ekonomi. So bagaimana? Ini income saya turun loh, kan banyak sekali orang yang gajinya terpaksa harus dipotong setengah kan. Mungkin orang-orang akan ngomong, ya Pak Heri apa boleh buat? Ya. Gitu loh. Apa boleh buat, saya harus tutup polis saya kan gitu ya. Ya, ini yang paling mudah dikorbankan kan? Ya. Tapi apa efeknya gitu Pak Heri? Efeknya, nah sekarang pertanyaannya saya adalah demikian. Pertanyaan berikutnya adalah, dengan kondisi saat sekarang ini pandemi, ekonomi susah, Anda lebih butuh asuransi sekarang ini atau pada saat ekonomi Anda itu bagus? Coba Anda pikirkan dulu. Kalau saya pikir secara akal sehat ya, berpikir cepat lah, berpikir dengan logika cepat. Ya, pada saat saya susah saya lebih butuh. Pada saat saya lancar saya lebih mudah untuk mencari alternatif lain. Yes. Jadi sebenarnya kebutuhan asuransi itu justru seharusnya ya itu meningkat pada saat di masa sulit ya. Di masa sulit. Oke. Jadi justru bayangkan ya Pak Heri ya, di masa sulit ya teman-teman ya. Kalau menutup polis asuransi bukan pilihan, justru harus lebih bertahan gitu loh. Ya, jadi ini masalah kesadaran kita, masalah kepahaman kita terhadap apa yang kita miliki gitu. Jadi kalau misalnya pada saat sulit seperti ini, justru pada saat kondisi ekonomi kita sulit, kalau misalnya kita sakit bagaimana? Pada saat ekonomi ini begitu sulitnya, pada saat itu pula seorang yang mencari nafkah itu misalnya harus meninggal. Bagaimana dengan keluarga dia? Ya. Sedangkan pada saat sulit saja itu, pada saat dia ada saja itu sulit gitu. Apalagi pada saat pada saat sekarang ini terjadinya COVID, resiko kita untuk sakit, terpapar COVID, kemudian juga bisa terjadi lebih parah lagi adalah kalau misalnya tidak tertolong kan gitu ya. Iya. Jadi ini resikonya kan meningkat kan? Benar. Jadi waktu Pak Heri cerita tadi saya jadi teringat, saya sering nampak di media sosial ya, atau teman-teman broadcast di WhatsApp ya. Kadang tentang ada ya temannya siapa familinya siapa ya sakit ya, butuh bantuan, mengalami kecelakaan, mengalami ini itu ya, biaya yang dibutuhkan saat ini ratusan juta ya. Saya sering baca seperti itu, dalam hati itu ya bahasanya gundah ya. Dalam hati ini prihatin banget gitu loh. Kita mau gimana? Saya bisa bantu berapa? Saya nggak bisa bantu banyak. Tapi orang ini bagaimana? Dia butuh bantuan yang sangat banyak. Misalnya setiap orang cuma sumbang ratusan ribu, 500 ribu, 1-2 juta ya. Butuh begitu banyak orang gitu loh. Ini orang juga sudah terlalu lambat untuk ditolong gitu. Akhirnya begitu. Jadi karena kondisi tidak sulit, ada asuransi. Kondisi sulit, orang-orang yang mau bantu juga sulit kan? Ya. Nah, oleh sebab itu ini masalah prioritas. Kalau kita sadar apa yang kita beli, kita sadar bagaimana melakukan perencanaan keuangan dengan baik, maka kita akan belajar satu hal yang disebut prioritas. Prioritas. Yes. Jadi kalau Anda selama ini kita merasakan bahwasanya kalau asuransi itu secara dari skala prioritas itu mungkin sebagian orang itu adalah paling akhir, yang terakhir gitu.
Ini kata Maka- yang sepertinya kita sering dengar, Sering dengar. tapi kita nggak ngerti artinya. Nah, prioritas itu apa? Prioritas itu adalah bagaimana kita menentukan apa yang lebih penting didahulukan. Ya, apa yang penting nomor 1, Ya. apa yang penting nomor 2, Ya. nomor 3 dan seterusnya. Benar. Sometimes dalam hidup kita yang kita prioritaskan itu justru bukan seharusnya jadi prioritas. Misalnya dalam kondisi seperti sekarang ini kita harus mengubah lifestyle-nya kita. Kita harus yang kita harus pada saat ekonomi itu sulit, yang kita harus lakukan, kita harus pangkas itu adalah pengeluaran yang memang betul-betul tidak perlu. Ya. Dan kita pernah bahas kan di cash flow management kan, kita butuh yang namanya kemana uang kita, yaitu ke kebutuhan hidup, lifestyle, kemudian dana darurat, dan kita harus punya reserve, tabungan, investasi kan. Nah, 4 ini yang bisa menjaga 4 ini tetap ada adalah apa? Yang ini, yang satu ini, yaitu manajemen risiko, asuransi. Proteksi. Pos untuk proteksi Iya. atau pos untuk asuransi gitu ya. Ya, benar. Jadi untuk bisa jaga 4 ini tetap ada, kebutuhan hidup tetap ada, lifestyle tetap ada, kemudian dana darurat itu tersedia, dan tabungan masa depan itu ada. Yang bisa jaga ini yang nomor 5 ini. Ini poin yang harus ditebalkan Pak Heri. Coba saya Setuju. ulangi ya. Nah, teman-teman dengar ya. Ini dalam hidup kita itu ada pos yang biaya hidup ya, biaya hidup, biaya untuk entertainment ya, Ya, mungkin lifestyle ya. Lifestyle. Terus dana darurat. Dana darurat Nah, investment ya. atau reserve ya. Tempat Anda menyimpan cadangan ya, lain dari dana darurat. Tempat Anda yang selalu bicara ini Untuk masa investasi depan. saya ya, Ya. pensiun ya. Tapi yang paling penting dan terakhir ya, dana untuk asuransi. Ya. Jadi tadi Pak Heri bilang justru yang terakhir ini, dana untuk asuransi ini yang bisa menjaga Keempatnya itu tetap ada. 4 pos ini tetap ada, Setuju. tetap jalan dan tidak dikorbankan ya Pak ya. Benar. Nah, Nah, ini yang perlu di-highlight ya, oleh teman-teman semua ya. Ya. Jadi kita lihat ya, kalau kita ikut podcast kita ikut pelajaran yang kita sudah pernah sampaikan, kita akan sadar sebenarnya secara keuangan itu kita secara prioritas itu harus bagaimana. Jadi kadang-kadang karena kita tidak mengerti hal tersebut, kita pangkas. Ternyata yang kita pangkas itu justru itulah yang menjadi pondasi kita. Nah, pada saat pondasi ini dipangkas, tidak boleh terjadi suatu. Begitu terjadi suatu hal, habis semua. Maka yang kita korbankan adalah 4-4-nya. So, teman-teman, kalau sudah kita tahu masalah, contoh ya, nasabah ini terjadi, dia harus menutup pulih karena masalah ekonomi, kita harus bicara soal ini. Ya. Jadi kalau dia sadar hal ini, oke. Saat sekarang Anda justru butuh asuransi lebih besar. Prioritasnya justru Prioritasnya lebih tinggi saat ini ya. Karena resiko sekarang lebih tinggi, Benar. kan? Nah, so di satu sisi income saya berkurang. Saya harus bagaimana? Apa yang saya harus pangkas dari 5 ini? Kita harus cari tahu apa yang saya harus pangkas gitu. Kalau kita mau turunkan masih boleh. Kita turunkan, kita mungkin turunkan sedikit. Kita bisa turunkan atau Tapi setel jangan ya. buang gitu. Tapi jangan buang. Jangan buang. Dan kita harus lihat lagi pos-pos mana yang saya harus pangkas supaya apa? Supaya pos yang satu ini yang bisa menjaga 4 ini tetap ada, itu justru harus tetap punya fungsi sebagai penjaga. Jangan sampai sudah kondisi huru-hara, penjaga itu kita buang. Iya, iya. Pada saat Betul sekali Pak pada Heri. saat ada perampokan, gembok kita tidak pakai, itu salah gitu. Ya, jadi teman-teman kalau tahu kondisi seperti ini, maka nasabah itu saya yakin dia akan berpikir ulang. Jadi kalau saya yang jadi nasabah, hari ini saya mendengar apa yang Pak Heri jelaskan, ya saya rasa ini menjadi edukasi yang ya sangat baik gitu. Ya. Dan Anda sebagai seorang agen, Anda ada solusi buat mereka ya. Anda tidak akan bicara terlalu panjang, oh investasi kan kayak gini, investasi. Kita tidak bicara investasi sekarang. Kita Oke. bicara bagaimana kita bisa melakukan proteksi terhadap apa yang sudah Anda miliki sekarang ini. Ya. Jadi mindsetnya untuk memahami, untuk menjawab apa yang menjadi viral ya bagi orang-orang kebanyakan saat ini adalah
ketika bicara produk asuransi ya, kayaknya tidak masalah produknya apa ya. Tapi ketika Anda memutuskan tutup atau buka polis ya, Anda merasa ini kok rugi, ini kok ada biaya. Yang penting adalah mindsetnya ketika membeli. Setuju. Jadi orang-orang atau setiap nasabah itu harus berpikir ini adalah proteksi gitu ya Pak ya. Saya simpulkan begini ya teman-teman ya. Ini adalah proteksi. Jadi mindset ketika Anda berharap pertama kali Anda membeli, ini adalah beli proteksi. Nah, jadi unsur-unsur yang lain itu hanya untuk mendukung produk ini. Ya, bukan tujuan utamanya. Bukan tujuan utamanya. Jadi orang-orang mungkin salah mengira bahwasanya investasi adalah tujuan utamanya. Maka orang-orang mempersoalkan kenapa begini, kenapa begitu gitu loh. Setuju sekali Pak Ciko. Jadi kalau kita semua sudah sadar pada posisi seperti itu, baik Anda itu di posisi sebagai agen, Anda itu posisi sebagai nasabah. Lebih penting adalah kalau kita sebagai nasabah, karena kita adalah orang yang langsung terkena dampak kan, kita harus cari solusi. Maka kita harus punya kesadaran dan kita harus tahu apa-apa saja yang kita harus lakukan. Pengetahuan ini akan membuat kita sadar, akan bisa membuat kita mengambil keputusan lebih jernih. Ya, benar. Lebih jernih ya, artinya kita tidak sembarang ambil keputusan. Jadi masalah tahu dan tidak tahu saja bisa mempengaruhi kita membuat keputusan yang mungkin baik benar atau salah, fatal bagi keluarga kita ya. Setuju. Karena kalau kita bicara soal produk asuransi, ketika kita buka atau tutup polis asuransi, itu bukan soal efek kepada kita yang membayar saja. Tapi siapa yang diuntungkan atau dirugikan dari produk ini? Yaitu keluarga kita ya. Setuju. Efek sampingnya itu yang justru lebih berbahaya. Pada keluarga ya? Pada keluarga. Bukan soal bayar-membayar ini. Iya. Pada saat sekarang ini kita lihat ya banyak kasus kita klaim COVID dan apa itu kan tinggi juga ya. Iya. Lumayan tinggi. Jadi kayaknya saya dengar bisa beberapa case COVID aja mahal ya. Iya. Bisa bayangkan pada saat ini kita tutup polis dan terjadi suatu hal dengan kita itu ibaratnya sudah jatuh ketimpa tangga gitu. Oke, Pak Heri gini, waktu kita nggak banyak ya, sisa 5 menit. Coba kita mungkin Pak Heri punya pengalaman ya. Tadi kita bicara COVID dan dia mahal. Apa yang begitu mahal dari pengobatan COVID itu? Oke. Sebenarnya biaya untuk pengobatan COVID itu yang paling mahal adalah proses di mana Anda perlu penyembuhan. Sementara penyembuhan untuk COVID itu sendiri, obatnya itu tidak jelas. Jadi semuanya tidak tentu begitu. Ya, jadi kondisi pasien itu terakhir yang terjadi adalah terkatung-katung dengan kondisi bagaimana dia bisa pulih atau tidak, dengan cepat atau tidak. Kalau dia bisa pulih dengan cepat, maka biayanya mungkin akan tertekan. Tapi kalau tidak, kadang-kadang kan kita lihat banyak sekali pasien COVID yang terkena sampai ke paru-parunya. Nah kalau udah sampai di sana itu penanganannya pasti akan sudah jadi mahal. Yang katanya akhirnya butuh ventilator. Ya butuh ventilator. Itu karena sampai masalah paru-paru ya Pak? Masalah paru-paru. Nah kalau sudah sampai di sana, Anda bayangkan ya teman-teman, orang yang tidak punya asuransi bagaimana? Efeknya apa? Pertama, dia kalau belum punya asuransi, otomatis semua biaya dia harus tanggung sendiri. Atau kalau dia mau ya dia gunakan fasilitas pemerintah. Nah, namun masalahnya adalah apa? Kalau sudah sampai ke efek tersebut, maka biasanya orang yang pernah pakai ventilator itu, maka akan terjadi adalah paru-parunya akan mengalami yang namanya luka parut. Luka. Jadi akibat diserang oleh virus tersebut. Daerah yang diserang oleh virus tersebut, daerah tersebut sudah mengalami seperti sebuah kawah gitu, luka yang mendalam sehingga itu unrecoverable gitu, tidak bisa terpulihkan, tidak bekas bisa pulih. Luka itu tidak bisa pulih sempurna ya. Tidak akan pulih dan itulah yang akan menjadi beban resiko kesehatan sepanjang hidup. Nah, kalau orang yang sudah punya asuransi bagaimana sebelumnya? Kalau orang sudah punya asuransi sebelumnya, pertama, waktu masuk rumah sakit, dia bisa cover dengan biayanya dengan polis asuransi dia. Dan setelah dia sembuh, kalau misalnya kondisinya sampai di sana, sampai harus memakai ventilator,
ini kan cerita kesehatan seumur hidup. Ya, Perusahaan asuransi masih tetap akan cover kan? ya, Nah, kalau orang tidak punya asuransi, pertama sudah tidak dibayar, tidak ada yang bisa tanggung. kemudian dia sudah pernah punya riwayat atau bekas luka ya. Nah, dia baru beli asuransi, asuransi akan terima, tapi dengan cara apa? Pengecualian terhadap Penyakit yang sudah pernah sudah diderita ada. gitu. Iya, jadi segala hal yang berhubungan dengan COVID, termasuk juga luka parutan pada paru, kemudian pada lambung, itu semuanya sudah jadi pengecualian. Bayangkan betapa ruginya orang yang beli polis asuransi jiwa itu setelah terkena COVID. Tadi katanya COVID pengaruh ke lambung. Pengaruhnya banyak ya. Jadi kemarin Banyak kita ada teman dokter tuh ada sampaikan ada 2 hal yang sangat bahaya itu di paru sama di lambung. Oh gitu ya. Ya, saya juga ya mendengar lah dari teman-teman orang-orang yang seperti Pak Heri ya. Jadi kita yang tidak punya pengalaman ya pernah atau berhadapan dengan COVID. Nah, tapi teman-teman ya jangan sampai juga punya pengalaman seperti itu. Kita doakan semoga kita semuanya ya sehat-sehat dan lancar selalu ya. Kita doakan semoga ya negara dan masyarakat kita ini segera pulih ya secara mental, moral dan paling penting ekonomi ya. Karena yang paling berpengaruh di saat ini juga banyak orang tidak bisa jalan-jalan, naik pesawat gitu. Ya. Ini yang diinginkan semua orang, tapi yang paling penting adalah keselamatan ya. Setuju. Jadi ini sebetulnya kita sudah di penghujung waktu ini ya. Jadi saya basa-basi untuk kasih pesan ke teman-teman, nah, tetap jalani protokol ya, jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker. Nah, itu saja teman-teman. Ya. Jadi semoga ya topik kali ini ngobrol santai 45 menit ya. Mengapa Anda membeli polis dan mengapa akhirnya Anda menutup polis, Anda harus pahami. Nah, jadi video ini sangat mengedukasi, sangat bermanfaat. Tonton sampai habis kalau nanti ini di-upload di YouTube ya. Yep. Nah, oke. Jadi sampai di sini Pak Heri, terima kasih sudah datang ya. Yeah. Semoga kita bisa mencerdaskan ya, terutama ya rakyat Indonesia tentang ya manajemen resiko, perencanaan keuangan. Oke. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Semoga teman-teman bisa dapat pelajaran yang bagus. Ingat, tetap harus ingat adalah perencanaan keuangan itu sangat dipentingkan. Mulai dari sekarang. Oke. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.